Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak dalam pelajaran simulasi Cisco Packet Tracer khusus untuk teknik komputer jaringan. Oke, masih sehubungan dengan adanya virus corona, maka pihak sekolah dan pemerintah menyarankan kita untuk belajar di rumah. Nah, untuk itu biar kalian nggak bosan di rumah, ada kegiatan di rumah, maka kita buat belajar secara online. Dan untuk tidak ketinggalan pelajaran juga, di sini masih Bapak buat 2 layar seperti biasa saja. Layar sebelah kiri ini materinya ya, terus layar sebelah kanan itu prakteknya, dimana yang kita biasa gunakan itu di lab. Pada saat praktek itu menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer Student. Ya, gunanya Cisco ini untuk mensimulasikan sebuah jaringan atau membuat simulasi jaringan untuk mendeteksi benar tidaknya atau ada tidaknya kesalahan yang jaringan yang kita buat. Nah, untuk materi kali ini kita menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Materinya itu nih, simulasi membuat DHCP pada jaringan. Sebelumnya saya terangkan dulu apa itu DHCP. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau dinamikal sama. Gunanya DHCP ini untuk memberikan alamat IP pada PC atau klien secara otomatis. Ya, biasanya kita menggunakan secara statik, itu manual karena ada 2 pemberian IP untuk klien atau PC. Yang pertama itu statik atau manual, yang kedua itu DHCP atau secara otomatis. Nah, manfaatnya di DHCP ini kita nggak perlu lagi memikirkan IP yang akan kita masukkan di PC. Ya, kita cukup mengklik DHCP-nya, maka PC tersebut memiliki alamat IP secara otomatis yang diberikan melalui server. Ya, seperti itu dia. Jadi server yang memberikan alamat IP ke semua PC. Tergantung berapa range-nya atau kapasitas PC yang mau kita buat DHCP. Ya, artinya dia mempermudah dalam pengerjaan. Langkah pertama itu kalian membuat skema itu seperti ini. Ya, ini saya rasa cara membuatnya nih kalian sudah paham membuat skemanya karena sudah sering kita gunakan di lab juga, dan konfigurasinya gampang ya. Server yang kita gunakan ini server PT, ini server standar ya, yang bawaan dari Cisco Packet Tracer. Terus PC-nya ini juga PC standar, PC PT. Kita gunakan di sini ada 5 PC, yang mulai dari PC 0 sampai PC 4. Nah, switch yang digunakan itu 2950/24. Jadi kalau kita gunakan switch PT, dia hanya bisa mencakup 4 PC aja. Ya, maka kita gunakan switch 2950/24, jadi dia bisa 24 perangkat yang bisa terhubung di satu switch. Ya, setelah kita buat skema seperti ini caranya gampang. Kalau kalian memang bisa praktekkan, kita klikkan di device. Nah, di sini server, cukup diklik sampai dia tanda bulat garis gini, baru diklik sini. Nah, itu dia, gampang kan? Nah, jadi kita hapus saja. Hapus, yes kan? Oke. Nah, kita kembali ke sini. Langkah selanjutnya. Nah, double klik server 0, pilih tab config pada menu interface, pilih fast ethernet pada bagian IP konfigurasi. Nah, ini fungsinya untuk memberikan alamat IP pada server. Caranya itu double klik atau
klik 2 kali lah bahasa ininya. Oke. Nah, setelah itu pilih tab config nih, kita ikutin yang caranya di sini ya. Udah sama-sama kita buat config. Terus interface ini, menu interface, pilih fast ethernet 0. Jadi kita lihat di sini servernya FA0 itu kepanjangan dari fast ethernet 0. Oke, nah kita masukkan alamat IP itu nih, alamat IP-nya ini bisa kalian masukkan mau berapa aja bebas, saya pakai yang ini aja lebih gampang, sesuaikan sama caranya ya yang udah kita buat. Nah, kenapa nggak DHCP? Karena ini di server ya, di server nggak mungkin dia yang ngasih alamat IP, dia pula yang minta alamat IP. Jadi servernya itu kita statikan, kita manualkan. Yang DHCP itu di klien. Nah, setelah masuk seperti ini, subnet max-nya ini standar kelas C. Ya, ini standar subnet kelas C secara otomatis masuk. Oke. Setelah itu pilih service. Terus pilih DHCP. Nah, pastikan di DHCP-nya ini kita masukkan IP-nya ya. Ini yang pertama service-nya kita on-kan dulu. Karena kita mau mengaktifkan DHCP-nya, berarti kita buat on aja. Lanjut. Sini. Nah, tadi udah kita on-kan ya. Ya, udah kita on-kan di sini. Nah, saya jelaskan satu persatu. Full name itu nama. Nama dari siapa? Nama dari DHCP-nya. Ini bebas, mau kalian masukkan nama kalian juga bisa. Default gateway itu kosongkan aja, DNS juga kosongkan aja. Ini nanti pertemuan kita selanjutnya kita bahas. Baru kita gunakan default gateway itu apa, DNS server itu apa. Nah, untuk start IP, ya jangan salah, start IP ini IP yang awal yang mau kita masukkan di PC nanti. Terserah juga ini kita mau dari berapa ya. Terus maksimumnya subnet max-nya ini kan 25 MB standar. Maksimum number tadi kita ada 5 PC, berarti kita buat 5 aja biar nggak mubazir, biar dia berurutan maksud saya. Ya. Pak, boleh dibuat 200 boleh. Batasnya 512. Yaitu range batas dari API kelas C. Itu 512 PC yang bisa mencakup situ. Tapi ini kita buat 5 aja biar nggak jadi pemborosan ya. Kita buat 5 di sini. Setelah itu add ya, setelah add baru save. Makanya tersimpan seperti ini nanti. Ya, di bawah sini. Oke, ini pengaturan untuk server saya rasa udah selesai. Nggak ada perlu lagi di ini kan. Karena ini saya rasa udah semua di sini pengaturan servernya. Lanjut. Nah, untuk melakukan request, untuk memastikan benar nggak DHCP yang kita buat. Pertama, kita klik Vision 0. Baru desktop. Setelah itu IP configuration. Nah, ini udah saya tes tadi. Kalau statik kan kita secara manual di sini kan. Kita ketikkan sini contoh kayak 192.18.123.1. Ini langsung masuk. Nah, kenapa nih nggak bisa? Karena sudah dipakai. Ya, nih. Udah dipakai. Kita ulang lagi. 168.123.5 misalkan. Nah, masuk dia. Tapi kalau ini kan ribet, kalau 5 PC gampang, kalau sampai ratusan PC kita gunakan DHCP. Nah, ini dia. Tekan lagi ya. Oke, nah 19 tadi kita setting IP-nya dimulai dari 19. Berarti dari 19 di sini ya. Oke. Setelah itu kita cek PC 1. Desktop, configuration, DHCP kan. Oke, maka 20 sudah berhasil, sukses di ya, DHCP request sukses. Ini kosong tadi udah kita buat, 0 memang nggak ada. Setting sini juga desktop, ini statik, kita DHCP kan.
Oke, ini 21, sukses juga. Biar dia berurutan. Ini kita tes juga desktop. DHCP kan. Oke, 22 berurut ya. Sukses. Desktop IP. Oke, 23 pas. Itu dia. Nah, berhubung tadi kita gunakan 5, coba kita masukkan PC ke PC 5. Kita hubungkan kabelnya. Bisa nggak dia DHCP? Karena kita ring tadi kita batasi 5. Nah, ini pastikan dulu dia sampai hijau. Nah, untuk ngetesnya ini ada add simple PDU, kita klik. Ada kan PC 3 dari PC 0. Nah, sukses. Di sini berarti configuration yang kita pakai itu berhasil. PC 3 seterusnya, destinasi PC 0 sudah benar. Ini juga dari PC 1 ke PC 4. Oke, sukses kembali. Ya, kalau real time-nya seperti ini ya. Simulasinya. Nih, simulasi, tapi kayak kita pakai simulasi sini. Nah, nih lihat. Ini kita hapus dulu. PC 5, bisa nggak kita DHCP kan? Jadi kita ring kita buat 5. Stop. DHCP. Ya, request ya. Nah, valid. Ya, kenapa tadi saya bilang valid? Karena range IP-nya itu kita buat di sini 5. Maka hanya bisa 5A PC yang terhubung. Ya, jadi itu penjelasannya. Ya, kita buat 6 bisa, Pak? Bisa. Ya, itu dia ya. Oke. Ini juga nih tadi udah sukses. Oke, udah sukses. Oke, kesimpulan dari materi ini dari hasil percobaan yang kita buat, pemberian IP address otomatis memanfaatkan protokol DHCP host yang melakukan layanan pemberian IP address disebut server DHCP. Ini dia server DHCP-nya. Workstation baru mendapat konfigurasi host DHCP server hanya jika lain DHCP memang ada dan statusnya on. Ya, benar. Tadi ini statusnya on. Udah kita buat on di sini ya. Nah, kita buat 6. Ini dikasih pulnya 2, kasih nama add. Nah, dia masuk ya, tadi masuk sini save. Oke, setelah kita save, sini baru bisa saya rasa masukkan alamat IP-nya. Tadi CJP kan. Masih aja. Oke, masih valid. Berarti itu masih kesalahannya itu di server push DHCP-nya ya. Di server full DHCP-nya itu mau diganti aja. Ya. Nah, jadi itu materi yang simple dan singkat yang saya berikan. Nanti setelah ini nanti kita masuk ke materi selanjutnya itu menggunakan HTTP pada server. Kalau biasanya kita buat di Debian, ini kita buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, ini tetap saya buat seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tinggalkan ibadah lagi, dan tetap di rumah aja untuk tidak keluar rumah biar nggak kena corona ya pastinya. Nah, nanti video ini bakal saya buat di Google Classroom, bakal saya share di sana. Kalian juga masuk ke Google Classroom, nanti latihannya juga ada di sana ya. Biasanya itu tutorial semua ini saya kirim di Google Classroom. Cara-cara pembuatannya, cara pengirimannya, dan kapan kalian kirim, itu semua dari Google Classroom saya buat. Nah, latihannya itu coba buat satu lagi jaringan seperti ini, ya, baru dihubungkan antara server 0 dan server 1 nanti. Ya, jadi kalian buat lagi jaringan, saya contohkan. Nih. Oke, saya contohkan. Oke, nanti tinggal kalian hubungkan
dari server ke server boleh, switch ke switch boleh, atau yang lebih gampang dari switch ke switch aja lah. Ya, dari switch ke switch, jadi nanti switch sama switch terhubung. Saya pakai yang otomatis aja lebih gampang. Nah, itu dia. Jadi nanti dari switch ke switch, baru ini server buat jaringan sama. Nah, ya setelah itu nanti hasil suksesnya saya contohkan pakai simple PDU dan perintah ping. Contoh kemari. Nah ini nanti di foto atau di screenshot boleh. Ya, dua percobaan aja, baru nanti dikirim ke email saya. Atau mau perintah ping juga boleh. Ini perintah ping. Perintah ping misalnya ping. Nah ininya nanti perintah ping ini sudah jalan. Oke, nah ini nanti di foto atau di screenshot silahkan kirim ke email. Nanti tugasnya pokoknya saya letak di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba dan selamat latihan buat anak bapak semua. Tetap di rumah aja ya, cara pengerjaannya gampang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.